Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Di dalam kekristenan, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan para murid Yesus yang tepat terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau Paskah. Pentakosta juga diakui sebagai hari lahirnya gereja karena menjadi awal mula umat Tuhan diberikan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil secara terbuka kepada segala bangsa. Pada saat itu Santo Petrus menyampaikan khotbah pertamanya dan sekitar 3.000-an orang dibaptis yang juga menandai terbentuknya gereja mula-mula atau gereja perdana. Roh Kudus memiliki daya yang luar biasa. Yang pertama-tama mengubah hidup para rasul yang mana pada awalnya mereka begitu takut, tetapi kemudian menjadi lebih berani mewartakan Injil. Beberapa waktu lalu saya menemukan sebuah renungan indah tentang Roh Kudus yang mengatakan Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Ia adalah kasih yang terbagi secara kekal antara Bapa dan Putra. Roh Kudus hadir bagi kita dalam kasih dan meniupkan atau memberikan kehidupan ilahi ke dalam hati kita manusia. Roh Kudus tidak hanya tinggal di dekat kita, ia berdiam di dalam hati kita, di dalam kita, dan bertindak di dalam kita. Dalam arti tertentu, Roh Kudus menyempurnakan hati kita untuk membentuk keinginan dan menuntun kita lebih dalam ke dalam kehidupan Allah. Bacaan pertama dan Injil hari ini bercerita tentang perayaan hari ini, yaitu Pentakosta. Di dalam bacaan pertama, Santo Lukas bercerita bagaimana pada hari raya Pentakosta Yahudi, semua rasul dan murid Yesus berkumpul di suatu tempat dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran lalu hinggap pada mereka masing-masing. Saat itulah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Para rasul yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu pun mulai berkhotbah dan membaptis ribuan orang saat itu. Di dalam bacaan Injil, Santo Yohanes bercerita bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah lebih dahulu memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Saat itu Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa hanya ada satu roh, yaitu Roh Kudus. Ia menegaskan kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa hanya ada satu roh. Artinya, roh yang turun saat Yesus dibaptis di sungai Yordan. Roh yang dihembusi oleh Yesus di dalam bacaan Injil. Roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang diterima oleh para rasul di hari raya Pentakosta. Dan roh yang kita terima saat menerima 3 sakramen inisiasi, baptisan, ekaristi, dan krisma. Semua itu adalah roh yang satu. Semua itu adalah satu roh yang sama, yang sejak saat itu mendiami di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita. Ketika
kita merayakan Ekaristi misalnya, roh itu selalu tercurah di dalam diri kita. Karena itu, sebagai orang Katolik, kita tidak berjalan sendirian. Walaupun memang di dalam hidup kita, realitasnya mungkin kita berjalan sendiri. Tetapi dalam terang iman, Roh Kudus itu selalu menjadi teman seperjalanan kita. Yang paling penting ialah bagaimana kita harus selalu menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kedua, pertanyaannya, jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, di mana tempat tinggalnya? Yaitu di dalam hati kita. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal. Di bagian awal, saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kasih yang terbagi secara kekal antara Bapa dan Putra. Ia hadir bagi kita dalam kasih. Ia memberikan kehidupan ilahi ke dalam hati kita. Karena itu, yang paling penting ialah kita perlu selalu menjaga kualitas hati kita, kebersihan dan kedamaian hati, agar kita semakin peka terhadap kehadiran Roh Kudus, sehingga kita pun bisa bertindak dan hidup berdasarkan kehendak Roh yang ada di dalam diri kita. Tanda bahwa kita benar-benar hidup di dalam Roh ialah jika kasih senantiasa ada di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Atau jika kita selalu memperlihatkan buah-buah Roh di dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketiga, Roh Kudus itu memiliki daya ilahi yang luar biasa. Di dalam bacaan pertama kita melihat bahwa Roh Kudus itu mengubah para rasul dari rasa takut kepada menjadi orang yang berani, benar-benar berani untuk mewartakan Injil. Karena itu, di dalam hidup kita, kita perlu benar-benar bekerja sama dengan Roh Kudus agar daya ilahi yang kita miliki itu berasal dari Roh Kudus. Dan dengan daya ilahi itu, kita bisa lebih banyak berbuat sesuatu yang luar biasa, yang mengagumkan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.